Baik, kita lanjut bahas soal yang pertama untuk soal kompetensi sains madrasah di tahun 2019 itu tingkat nasional dengan mata uji IPA Madrasah Ibtidaiyah. Soal pertama, perhatikanlah ayat berikut. Qul a'udzu birabbil falaq dalam surat Al-Falaq ayat pertama. Berkaitan dengan ayat di atas, arti kata falak dan alasan suara adzan pada saat falak akan terdengar lebih keras karena pada saat itu falak itu artinya adalah waktu subuh. Berarti tersambung, terbelah, berarti masuk, berarti terpisah. Sebenarnya di sini saya ragu antara jawaban B atau C, bisa terbelah atau masuk. Masuk artinya waktu subuh, terbelah itu berarti artinya kalau dia makna implisitnya bisa apa tuh, waktu di antara gelap ke terang. Tapi kenapa suara azan pada saat subuh atau pagi hari itu terdengar lebih keras? Karena pada pagi hari atau pada saat subuh, suhu itu kan lebih dingin dibandingkan pada siang hari. Pada saat matahari sudah ada, begitu kan ya, ketika dia suhunya lebih dingin, tentu molekul-molekul udaranya semakin rapat. Nah, kalau molekul udaranya rapat atau kerapatan udaranya besar, maka suara-suara itu akan lebih mudah dihantarkan. Ditambah dengan kecepatan suaranya itu juga tinggi karena dia lebih mudah dihantarkan. Maka jawabannya adalah yang B, kerapatan udara besar dan kecepatan suara tinggi. Kalau yang C, dia bilang kerapatan udaranya kecil. Kalau kerapatan udara kecil berarti terlalu banyak ruang hampa udara. Kalau ruang hampa udaranya banyak atau besar, maka suara akan lambat bergeraknya. Tapi kalau kerapatan udaranya besar karena molekul-molekul udaranya itu rapat-rapat, maka suara akan lebih mudah diantarkan, kecepatan suara akan semakin cepat atau tinggi. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian soal nomor 2, perhatikanlah Quran surat Al-Baqarah ayat 43 berikut. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan sholat dan bayarlah zakat. Ayat di atas memerintahkan umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat. Secara fisika, posisi tubuh yang paling tidak seimbang saat melaksanakan ibadah tersebut adalah pada saat dengan anggapan pusat massa tubuh saat berdiri ada di pusatnya. Yang pertama A, i'tidal, bangkit dari ruku. Kemudian yang B, ruku, yang C, sujud, yang D, tasyahud. Kalau i'tidal, kata-katanya torsinya sama dengan 0. Kalau torsinya sama dengan 0 berarti benda itu diam. Artinya dia berada dalam keadaan seimbang. Maka jawabannya bukan A. Dia yang ditanya adalah paling tidak seimbang. Kita lihat yang B, katanya ruku. Karena torsinya tidak sama dengan 0. Kalau yang C, ketika sujud karena momen gaya besar dari 0. Tidak sama dengan 0 dan gaya besar dari 0. Berarti kalau dia besar dari 0 berarti dia keadaan positif. Kalau dia positif, dia searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau tasyahud itu karena momen gayanya tidak ada. Kalau momen gayanya tidak ada berarti dia dalam keadaan diam. Berarti yang A sama D bisa kita buang atau kita eliminasi. Sehingga jawabannya B dan C. Kita lihat dulu torsi itu apa sih? Torsi itu adalah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar. Kata kuncinya adalah memutar benda terhadap porosnya. Momen gaya dilambangkan dengan tau dan merupakan besaran vektor sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Nah, yang manakah yang posisi yang tidak seimbang pada saat melaksanakan ibadah sholat? Dilihat dari nilai torsinya. Kalau saya antara B dan C itu yang B karena ruku. Karena torsinya tidak sama dengan 0. Bisa jadi dia nilainya positif, bisa jadi nilainya negatif. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang ketiga, perhatikanlah bentuk skema penangkal petir pada sebuah masjid sesuai gambar berikut. Oke, kita perhatikan gambar sebuah masjid. Kalau
adik-adik pernah melihat pada sebuah gedung-gedung yang tinggi ya, bisa jadi masjid atau gedung yang tinggi, itu ada kayak besi runcing di atasnya, di puncaknya itu namanya adalah batang penangkal petir. Kemudian ada besi pinggirannya, itu kita sebut konduktor, pengantar panas atau pengantar energi panas. Kemudian ini ada bangunan masjid, kemudian ini sampai ke lantai bumi, terus ke bawah tanah. Nah, proses peredaman petir oleh penangkal petir di masjid itu adalah, kita lihat yang A. Petir mengenai kawat konduktor? Tidak. Dia pertama kali itu adalah nyampe di puncak di batang penangkal petir. Maka ini jawabannya salah. Kalau yang B, petir mengenai batang penangkal petir? Iya. Dan tidak langsung dialirkan melalui konduktor. Terus di mana dialirkan? Katanya dia penangkal petir kan. Kalau tidak dialirkan ke batang konduktor berarti dia dialirkan ke dalam gedung. Maka gedung akan kena petir. Maka jawaban yang B juga salah. Kalau yang C, petir mengenai batang penangkal petir dan langsung dialirkan melalui konduktor ke dalam bumi. Dia dari konduktor, konduktor ini kan pengantar panas. Dia langsung dialirkan ke bumi, masuk ke dalam tanah. Sehingga aliran listrik dari petir tidak akan mengenai gedung, maka gedungnya aman. Itulah fungsi dari penangkal petir. Maka jawabannya kita pilih C. Kalau yang D, petir mengenai batang penangkal petir dan langsung dialirkan melalui konduktor ke dalam bumi sehingga aliran listrik dari petir akan mengenai pinggiran gedung. Tidak ada kena pinggiran gedung. Dia tujuannya penangkal petir adalah melindungi gedung dari kerusakan apapun atau dari bahaya apapun ketika terjadi petir. Karena kan kebanyakan masjid-masjid itu kan bangunannya tinggi ya. Bahkan puncaknya itu tinggi sekali. Ketika petir itu selalu mencari mengalirkan energi listrik itu atau mencari tempat-tempat yang lebih tinggi terlebih dahulu. Makanya perlunya di sebuah gedung-gedung tinggi kayak masjid atau gedung-gedung perkantoran yang tinggi-tinggi itu biasanya ada penangkal petir. Oke, soal nomor 4. Perhatikan Quran surat Al-Mu'minun ayat 18 berikut. Surat Al-Mu'minun ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarim fa askannahu fil ard wa inna ala dhahabi bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Itu kata Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan karakteristik air sebagai kodratnya. Salah satu karakteristik air itu adalah atau kita bilangnya adalah keistimewaan air atau anomali air. Karakteristik air adalah jika dipanaskan dari suhu 0 derajat sampai 4 derajat akan menyusut bukannya memuai. Bagian arti ayat di atas dan fenomena yang benar tentang air di daerah kutub yaitu, kita lihat yang A, dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Ini benar ya terjemahannya. Nah, kalau fenomena yang ada di kutub tuh airnya gimana? Kok enggak sampai membeku sampai ke dasar kutub, ke dasar perairan yang ada di kutub? Nah, adanya bagian daerah air di bawah lapisan es karena massa jenis air itu lebih besar dibandingkan massa jenis es di atasnya. Jawabannya ini benar. Kenapa? Air itu massa jenisnya lebih besar dibandingkan es. Makanya ketika massa jenis suatu benda atau suatu zat cair itu lebih besar, dia akan berada tenggelam atau berada di bawah dasar karena massa jenisnya besar. Sementara es karena massa jenisnya kecil atau rendah dibandingkan air, dia akan mengapung ke atas. Makanya ketika dia terkena suhu dingin di permukaan lingkungan air tersebut, makanya bagian atas itu lebih dulu membeku. Sementara di bawah dasarnya itu suhunya masih belum sampai 0 derajat. Suhu air dikatakan membeku apabila suhunya mencapai 0 derajat. Nah, sementara di perairan dasar
itu suhu airnya tidak sampai 0 derajat. Makanya air tidak akan pernah membeku di bagian dasar perairan yang ada di kutub-kutub tersebut. Itu jawabannya yaitu A. Maka yaitu massa jenis air yang ada di dasar perairan itu lebih besar dibandingkan dengan massa jenis es yang ada di permukaan perairan di daerah kutub tersebut. Baik, kita bahas soal nomor 5. Perhatikan ilustrasi atau suatu fenomena pertemuan dua laut, yaitu Laut Tengah dan Samudra Atlantik. Pertemuan dua laut pada Selat Gibraltar ini paling sering ditanyakan ya di soal-soal KSM, baik itu tingkat kabupaten kota, provinsi maupun di soal yang ada di nasional. Bahkan soal tentang Selat Gibraltar ini pun juga ditanyakan di soal-soal IPS atau soal geografi. Nah, inti pertanyaannya adalah firman Allah yang mengilustrasikan fenomena di atas tersebut dan alasan tidak berubahnya karakter air dari masing-masing laut sehingga tidak bercampurnya bagian dari Laut Tengah dan dari Samudra Atlantik adalah kita lihat di data. Pada data itu dia bilang kepadatannya Laut Tengah itu tinggi sementara Laut Atlantik rendah. Kalau salinitas atau tingkat kadar garamnya itu hampir sama atau bisa dikatakan kalau Laut Tengah itu bukan hampir sama ya. Laut Tengah itu besar dari 36,5 per mili. Kalau Lautan Atlantik kecil, berarti salinitas di Laut Tengah itu lebih tinggi dibandingkan di Lautan Atlantik. Kalau suhu itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya, palingan bedanya 1,5 derajat. Tapi yang jelas di sini tekanan hidrostatiknya sama. Nah, kita di sini ditanya adalah mana ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fenomena ini dan kenapa bisa tidak bercampurnya. Kita lihat yang A, Surah Ar-Rahman 17, Surah Ar-Rahman 24, Surah Ar-Rahman 22 itu tidak ada yang menjelaskan tentang pertemuan dua lautan. Tetapi pada surat Ar-Rahman ayat 19 sama 20 itu jelas-jelas Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20 itu tentang bahwa Allah membiarkan dua laut mengalir dan keduanya bertemu. Keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Kenapa dia tidak bisa melampaui batas ke daerahnya tengah, kemudian tengah bisa melampaui ke daerahnya Samudra Atlantik? Karena tidak ada tekanan hidrostatik di antara keduanya. Tekanan hidrostatik kedua bagian laut saling meniadakan, artinya nilai tekanan hidrostatiknya sama. Bisa kita lihat pada tabel data, yaitu tekanan hidrostatik kedua lautan yaitu sama. Makanya kita jawab itu sesuai dengan surat Al-Quran itu 1920, dan karena satu-satunya option jawaban yang cuman menjelaskan tentang Ar-Rahman ayat 19 dan 20, maka langsung aja kita jawab adalah D. Kalau seandainya kita pun tidak tahu kenapa, alasannya kenapa, tapi yang jelas jawabannya adalah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Nah, tips lagi nih buat adik-adik yang akan menjawab soal KSM. Kalau seandainya adik-adik tidak tahu ini ayatnya berapa, tetapi pada tabel data tadi sudah dijelaskan bahwa tekanan hidrostatiknya sama, maka bisa kita ambil penjelasannya aja langsung bahwa tekanan hidrostatik kedua bagian laut saling tiada atau meniadakan, artinya bisa dikatakan dia adalah sama. Baik, ini soal ke-6. Perhatikan Quran surat Al-Ankabut ayat 37 berikut ini. Fakadzabuhu fa'akhadzathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Artinya adalah maka mereka ditimpa gempa yang dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Berdasarkan ayat tersebut, fenomena fisis yang sesuai adalah, mari kita lihat yang option A terlebih dahulu. Katanya gempa bumi karena gaya dan momentum mengecil. Nggak ada mengecil. Kalau dia mengecil nggak mungkin sampai membelah tanah. Kalau yang B, gempa bumi karena energi gempa itu besar, momentumnya juga besar. Momentum itu adalah kecepatan dikali masanya.
kecepatan dikali massa gempa bumi tersebut yang dapat membelah tanah, terjadi pergeseran lempeng, maka timbullah tsunami. Iya. Kalau yang C katanya energi dan momentumnya kecil, salah. Kemudian D, gaya dan momentumnya sangat besar. Lebih tepatnya bukan gaya dan momentum tapi energi dan momentum. Maka jawabannya adalah yang B. Baik, kita lihat soal nomor 7. Sebelum keadaan sebelumnya itu lempeng India itu hampir sama data permukaannya ya, antara tepi lempeng, kerak lautan purba, lempeng ini lempeng Eurasia, ini lempeng India. Tapi sesudahnya terjadi pembentukan pegunungan Himalaya yang naik. Nah, apa yang terjadi? Lempeng India itu akan bergerak ke kanan menekan lempeng Eurasia, sehingga ketika lempeng Eurasia ini tertekan oleh lempeng India, maka lempeng Eurasia ini akan naik dan menekan ke kiri. Gitu dia. Kita lihat ya yang option jawabannya nomor 7. Firman Allah yang mengilustrasikan fenomena fisik tersebut dan pergerakan gunung terjadi karena adanya gaya yang terjadi di permukaan bumi, yaitu A. Al-Ma'arij, B. Al-Ma'arij. Oke, untuk Al-Ma'arij ayat 9 itu tentang azab Allah di mana gunung-gunung, bumi itu semua akan dihancur leburkan. Sementara pada keadaan di infografis atau gambar tadi itu menjelaskan tentang terbentuknya pegunungan Himalaya. Maka option jawaban kita cuma tinggal C sama D. Nah, apa yang membedakan C dengan D? Mari kita lihat. Dari surat An-Naml ayat 88, sangkaan manusia gunung tetap diam di tempatnya padahal lempeng Eurasia bergerak ke kanan di bagian bawah, sedangkan lempeng India bergerak ke kiri. Terbalik. Tadi kakak sudah jelaskan sebelumnya bahwa di lempeng India itu dia bergerak ke kanan sehingga menekan lempeng Eurasia naik dan lempeng Eurasia akan bergerak ke kiri. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Sangkaan manusia gunung tetap diam di tempatnya padahal lempeng India bergerak ke kanan di bagian bawah, sedangkan lempeng Eurasia bergerak ke kiri di bagian atas yang menyebabkan terjadi pegunungan Himalaya. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, untuk terjemahan surat An-Naml ayat 88 sendiri, inilah terjemahnya. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan Quran surat Yasin ayat 40 berikut. Surat Yasin ayat 40 itu terjemahannya adalah, tidaklah mungkin matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Begitu halnya dengan gerak planet-planet pada suatu sistem tata surya seperti yang dikemukakan oleh Kepler di bawah ini. Baik, dari ini planet, kemudian ada matahari berada di posisi tertentu. Berdasarkan ayat Al-Quran dan informasi hukum Kepler 1 di atas, maka pernyataan yang paling tepat adalah, baik hukum 1 Kepler itu berbunyi bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Yang penting dia berada pada salah satu fokus elips. Perhitungan Kepler menjelaskan tentang lintasan orbit planet-planet yang bergerak melilingi matahari. Kepler menyimpulkan bahwa orbit-orbit planet berbentuk elips. Itu aja kuncinya, bahwa orbit planet itu berbentuk elips. Maka jawaban yang tepat di nomor 8 itu adalah bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan elips dan matahari berada di titik pusatnya serta masing-masing beredar pada garis edarnya. Itulah bunyi hukum Kepler 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan ayat Al-Quran berikut. Kita nggak tahu ya ayat Al-Qurannya yang mana, tapi berkaitan dengan ayat di atas, maka salah satu fenomena yang dihadapi manusia saat ini adalah adanya efek rumah kaca seperti berikut. Kita lihat efek rumah kaca. Panas matahari masuk ke atmosfer kemudian sampai ke bumi. Kemudian panas matahari ini yang masuk ke atmosfer diserap oleh bumi dan menghangatkannya. Berarti terjadi peningkatan suhu bumi.
Nah, sebagian bisa keluar dari atmosfer dan selebihnya diserap. Nah, sebagian panas tertahan di atmosfer oleh gas rumah kaca yang membuat suhu bumi tetap hangat atau meningkat. Gas-gas rumah kaca itu apa aja? CO2, CH4, N2O. CO2 itu kebanyakan adalah dari aktivitas manusia. Pembakaran, kemudian asap pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor. Itu yang menghalangi atmosfer kita sehingga gas-gas tadi penuh di atmosfer. Akibatnya panas matahari yang masuk ke bumi itu tidak bisa lewat lagi keluar dari bumi karena tertahan di atmosfer oleh gas-gas tadi. Sehingga panas matahari ini diserap terus-terusan oleh bumi, akibatnya terjadi peningkatan suhu bumi. Nah, berdasarkan keyakinan terhadap ayat Al-Quran dan skema proses efek rumah kaca, maka pernyataan yang paling tepat berikut ini adalah kita ketemu nih di yang A, surat Ar-Rum 41. Surat Ar-Rum 41 ini adalah surat yang paling familiar ditanyakan di setiap soal-soal yang ada di KSM, baik itu soal di IPA maupun di IPS. Surat Ar-Rum ini poinnya adalah tentang telah terjadi kerusakan di muka bumi oleh aktivitas manusia. Jadi surat Ar-Rum 41 ini efek rumah kaca itu karena berbagai macam perbuatan tangan manusia yang salah, maka suhu rata-rata bumi menjadi meningkat. Jadi jawabannya adalah yang A. Baik, kita lanjut ke soal nomor. Oke, sebelum kita lanjut ke soal nomor 10, perhatikan terlebih dulu di option B, C, dan D. Katanya surah Ar-Ra'du, Ar-Rahman, dan At-Tin. Faktornya karena berbagai macam pertentangan perbuatan manusia yang salah, maka kelembapan udara meningkat. Oke, kelembapan udara kita salahkan. Karena berbagai aktivitas perbuatan manusia yang salah, maka terjadi penurunan. Enggak, peningkatan, enggak penurunan. Kalau yang D, surat At-Tin, karena berbagai macam perbuatan manusia, maka terjadinya kelembapan udara menurun. Oke, kelembapan udara itu faktornya dipengaruhi oleh suhu, kualitas penyinaran dari matahari, pergerakan angin, tekanan udara, vegetasi, dan ketersediaan air tanah di daerah tersebut. Jadi lebih banyaknya adalah karena faktor alam itu sendiri dan beberapa karena faktor manusia. Tapi tidak ada kaitannya dengan kelembapan udara, tapi efek rumah kaca itu kaitannya dengan ada peningkatan suhu bumi atau pemanasan global. Oke, soal nomor 10. Untuk video pertama ini cukup 10 soal terlebih dahulu kakak bahaskan karena nanti akan bertahap penjelasannya. Baik, kita lihat soal nomor 10. Perhatikan firman Allah. Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Ilustrasi di bawah menunjukkan adanya awan yang senantiasa bergerak. Meyakini akan isi firman Allah tersebut, gambaran awan yang bergerak di atas, maka pernyataan yang tepat adalah A merupakan arti surat Fatir ayat 11. Fatir ayat 11 itu tentang penciptaan manusia. Yang B merupakan surat Fatir ayat 10. Ayat 10 itu tentang kemuliaan hanya milik Allah. Yang C merupakan surat Fatir ayat 9 dan perbedaan tekanan pada kedua tempat sehingga ingin menggerakkan awan. Oke, Fatir ayat 9 itu adalah tentang Allah yang mengirimkan angin. Ini terjemahannya. Kemudian soal nomor 10 merupakan arti surat Fatir ayat 8. Surat Fatir ayat 8 itu tentang Allah yang menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik adik-adik pejuang KSM yang saat ini sedang berlaga di tingkat provinsi, kakak doakan semua kalian itu nantinya melaju di tahap KSM tingkat nasional. Jangan lupa untuk selalu berlatih soal-soal baik soal KSM dari tingkat kota ataupun provinsi maupun soal KSM di tingkat nasional. Karena bagaimanapun soal-soal KSM itu materinya atau ayat-ayat Al-Qur'annya seputaran itu terus yang diputar-putarkan. Jadi apapun bentuk soalnya, yang penting adalah konsepnya. Jadi jangan
Jangan menghafal jawaban, tapi memahami konsep materi. Itu poin yang harus kalian pahami. Baik adik-adik, pejuang KSM IPA untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, selamat belajar. Semoga kalian semua bisa membanggakan kedua orang tua dan sekolah kalian bisa melaju sampai ke nasional, dan untuk nasional tahun ini berada di kota Kendari. Baik, semangat terus dan jangan lupa selalu berdoa, dan mudah-mudahan kalian semua bisa menang. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube Neni Damai, subscribe, share ke teman-teman kalian, like, dan tinggalkan komentarnya. Semoga kita senantiasa selalu bersilaturahmi dan berinteraksi. Bye-bye.